kasih, Bu Dokter. Selamat bertemu kembali. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, para suster, frater yang sempat bergabung. Saya ingat persis terakhir saya menemani Ibu Bapak untuk berefleksi bersama bulan Juni ketika saya masih di Jogja. Saya berterima kasih karena sekarang saya di Flores. Ternyata Ibu Regina masih memberi kesempatan. Dan malam ini saya datang khusus ke kota. Sore tadi perjalanan kurang lebih 2 jam dari kecamatan. Nah, baik. Saya akan membagikan sebuah tema yang mungkin agak biasa, tetapi saya ingin mengajak kita untuk untuk merenungkan secara mendalam. Nah, saya akan share screen. Semoga tampil. Ini dia. Semoga kelihatan ya. Jelas, Frater. Oh, jelas. Oke, baik. Ini tema yang akan kita renungkan bersama malam ini. Mengapa kita membutuhkan gereja? Mengapa kira-kira? Nah, saya ingin supaya pertanyaan ini yang sekaligus menjadi tema kita, ini benar-benar menggugah. Nah, menggugah kita untuk juga seperti biasa, saya tidak ingin mewakili apa yang menjadi refleksi pribadi Ibu Bapak sekalian, tapi ini sebagai satu bantuan, sebagai satu pancingan untuk kita menemukan apa yang menjadi jawaban kita. Agenda pembahasan kita nanti memuat beberapa hal ini di pengantar singkat mengenai apa itu gereja, gereja sebagai persekutuan lokal, dan mengapa kita membutuhkan gereja, lalu sebuah kesimpulan penutup. Nah, kita lihat, ini satu ringkasan sederhana dari Katekismus Gereja Katolik, nomor 748 sampai 752. Nah, Ibu Bapak tidak usah khawatir, saya tidak akan memberikan satu penjelasan yang sangat teologis, tapi ya akan disederhanakan. Ini. Jadi kalau dalam tradisi kita, dalam tradisi Kristen, kata gereja itu menurut katekismus itu memiliki beberapa makna ini. Beberapa makna ini. Yaitu sebagai pertemuan liturgis, juga jemaat setempat, dan seluruh persekutuan kaum beriman. Kurang lebih diartikan dalam 3 pengertian ini. Itu gereja. Nah, gereja dalam arti sebagai pertemuan liturgis, itu kalau Ibu Bapak membuka kitab suci terdapat dalam ini, 1 Korintus bab 11 ayat 18. Nah, inilah yang saat ini kita kenal sebagai misa atau perayaan Ekaristi Kudus. Perayaan Ekaristi Kudus. Sementara arti gereja dalam arti jemaat setempat, ini yang cakupannya kurang lebih kalau kita sejajarkan, yaitu bicara tentang keuskupan. Gereja sebagai jemaat setempat, jemaat lokal. Nah, ini saya memberi pemahaman yang lebih luas dulu. Dan gereja dalam arti sebagai seluruh persekutuan kaum beriman, itu dalam 1 Korintus bab 15 ayat 9. Inilah yang disebut sebagai gereja universal. Inilah yang disebut sebagai gereja universal. Gereja yang Katolik, satu, kudus, dan apostolik. Itu ciri-cirinya. Nah, ini penggambaran umum. Apa itu gereja menurut katekismus? Lalu secara sederhananya boleh dikatakan bahwa gereja itu adalah ini. Sebuah persekutuan orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Persekutuan, ini kata kuncinya. Gereja itu adalah persekutuan. Kata ini karena agak penting nanti dalam refleksi lanjutan, saya ingin menggarisbawahi secara khusus. Jadi persekutuan ini mengandung makna apa? Bahwa tidak ada seorang pun dalam gereja itu, bahkan jika itu adalah orang-orang kudus, yang hidupnya terpisah atau tercabut dari yang disebut persekutuan.
Dia tidak terpisah dari orang kudus lain, dari anggota gereja lainnya. Ini yang disebut persekutuan. Nah, itulah mengapa dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 ini mengandung satu ungkapan yang menarik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau ibu bapak ingat, ungkapan ini biasanya dikutip pada saat momen apa biasanya? Momen-momen pernikahan. Nah, ungkapan ini bahkan untuk suatu keadaan, yaitu di Taman Eden yang sudah sangat sempurna, sudah sangat ideal, Tuhan katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bayangkan, untuk di suatu tempat tinggal yang sudah sangat ideal, sempurna, seperti Taman Firdaus, Tuhan sendiri yang mengatakan, apalagi di zaman kita ini, kita tinggal di tempat yang jauh dari keadaan yang seperti Firdaus. Mungkin 1-2 keluarga benar, sangat dekat keadaannya dengan situasi Taman Eden. Tetapi Tuhan mengatakan, bahkan dalam keadaan yang sempurna itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Inilah gereja, inilah persekutuan. Maka kita melihat dalam refleksi berikut, gereja sebagai persekutuan lokal. Gereja sebagai persekutuan lokal. Nah, jadi seorang Kristen tanpa sebuah gereja itu ibarat satu organ tanpa tubuh. Nah, satu organ tanpa tubuh. Seperti seekor domba tanpa kawanan. Atau seorang anak tanpa keluarga. Bayangkan. Jadi seorang Kristen tanpa sebuah gereja itu ibarat seorang anak tanpa keluarga. Mungkin betul dia bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa sukses. Tetapi keadaannya akan berbeda. Ketika kesuksesannya, pertumbuhannya, keberhasilannya itu terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, inilah satu gambaran bagaimana persekutuan itu terjadi dalam gereja. Nah, inilah mengapa Rasul Paulus itu mengatakan, demikian jugalah kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya, yaitu gereja. Saya ini hanya salah satu bagian dari anggota tubuh gereja. Begitupun Ibu Yulce, Ibu Regina, dan semua kita, Bu Prati, dan lain-lain. Entah itu bagian yang mana, mungkin tangan, mungkin mata, mungkin telinga, mungkin kaki, atau apapun itu. Yang jelas, setiap kita yang dibaptis ini, setiap kita yang menjadi anggota gereja ini adalah bagian dari anggota tubuh Tuhan, yaitu gereja. Jadi gereja adalah suatu tubuh, bukan sekedar bangunan, suatu organisme, bukan organisasi. Nah, inilah bedanya. Inilah juga yang menjadi ciri mengapa gereja ini bertahan begitu lama. Banyak abad-abad dilalui, banyak kesulitan dilalui, banyak tantangan bisa diatasi. Karena apa? Karena gereja adalah suatu tubuh, bukan sekedar bangunan. Suatu organisme, atau suatu persekutuan yang hidup, bukan sekedar organisasi yang ada akta pendiriannya, yang boleh didapat ketika pergi ke notaris. Tidak, gereja lebih dari itu, bukan sekedar suatu organisasi. Nah, ini beberapa penggambaran ideal, penggambaran umum, sehingga saya suka sekali ungkapan ini, bahwa saat ini ada begitu banyak orang Kristen itu yang yatim piatu secara rohani. Ya. Banyak orang Kristen yang yatim piatu secara rohani. Artinya dia mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi dia memisahkan dirinya dari gereja, dari orang-orang beriman lainnya. Dia mau beriman kepada Kristus, tetapi tanpa mau menjadi bagian dari gereja. Inilah yang belakangan ungkapan yang terkenal yang terjadi di Eropa. Semoga tidak menyebar ke kita, bahwa Christ yes, church no.
Kristus, oke, ya. Tetapi gereja tidak. Ya, tentu saja banyak alasan yang melatari munculnya adagium-adagium seperti ini, ungkapan-ungkapan seperti ini yang seolah-olah tidak lagi mempercayai gereja. Tetapi malam ini kita akan lihat mengapa meskipun banyak situasi seolah-olah tidak lagi menentukan bahwa gereja itu harus tetap ada, tetap hidup. Kita akan refleksikan bersama mengapa kita masih dan akan terus membutuhkan gereja. Ini yang akan kita lihat poin berikutnya. Mengapa kita membutuhkan sebuah keluarga gereja? Supaya kita juga tadi itu tidak dijuluki atau tidak dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang yatim piatu secara rohani. Yang yatim piatu secara rohani. Saya merefleksikan, meramu dari beberapa sumber, alasan yang pertama kurang lebih ini. Bahwa gereja, kita membutuhkan gereja. Karena apa? Karena gereja memberi kita identitas sebagai orang-orang yang percaya. Jadi identitas kita sebagai orang Kristen ini kita peroleh dari persekutuan kita sebagai orang-orang yang mengimani Kristus. Jadi kita tidak bisa menyatakan diri sebagai pengikut Kristus kalau kita itu tidak terikat pada satu kelompok muridnya. Dan kelompok murid Yesus yang saat ini hidup, saat ini berkembang, saat ini terus mewartakan kabar baik yang Tuhan Yesus titipkan untuk kita teruskan, yaitu gereja. Gereja. Jadi identitas kita sebagai pengikut Kristus itu diperoleh karena kita mengambil bagian dalam persekutuan sebagai orang-orang yang mengimani Kristus. Dan itu adalah gereja. Gereja. Nah, inilah mengapa Tuhan Yesus katakan. Tuhan katakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Itu. Syaratnya itu. Supaya kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan itu kalau kita saling mengasihi dalam satu persekutuan tadi. Saling mendukung dalam satu gereja, satu komunitas keluarga Allah. Gitu. Jadi kita ini bukanlah tubuh Kristus secara sendirian. Kita butuh orang lain untuk menyatakan itu. Sebagai satu bagian, sebagai hanya salah satu bagian, kita belum bisa disebut sebagai satu tubuh Kristus. Maka kita butuh orang-orang lain untuk menyatakan itu. Nah, kita lihat secara lebih konkret berikut. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Ini satu penetapan, bukan sekedar satu ramalan. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini berarti apa? Artinya bahwa gereja yang Tuhan dirikan itu tidak dapat dihancurkan dan akan terus ada selamanya. Karena apa? Karena alam maut pun tidak akan bisa menguasai. Karena gereja akan terus ada di alam semesta, maka begitu juga peranan kita di dalam. Kita sebagai anggota gereja ini, sebagai bagian dari persekutuan murid-murid Kristus, peranan kita pun tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Jadi ketika ada orang beriman atau ya katakan orang Katolik ya secara terus terang. Orang Katolik katakan, saya tidak lagi membutuhkan gereja. Sebetulnya itu adalah bentuk keangkuhan. Dan boleh dibilang juga itu sesat pikir. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengakui bahwa dia adalah bagian dari orang yang mempercayai Kristus kalau dia tidak menjadi bagian dari gereja. Gereja, ingat gereja tadi bukan sekedar satu organisasi, tetapi persekutuan orang-orang beriman. Bagaimana orang itu bisa beriman kalau dia memisahkan diri dari kelompok orang beriman lain? Nah, kita akan lihat poin berikut. Nah,
Jadi gereja itu begitu pentingnya sehingga Tuhan Yesus pun mati di kayu salib baginya. Ini satu penggambaran yang luar biasa. Bahwa sebegitu pentingnya gereja, sebegitu pentingnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, maka Tuhan Yesus pun merelakan dirinya mati di kayu salib baginya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini mau mengatakan bahwa kalau Tuhan Yesus saja sangat mengasihi gereja, bahkan merelakan dirinya hingga wafat di kayu salib untuk membuktikan cintanya bagi gereja, bagi orang-orang yang mengimaninya. Apakah ada alasan bagi kita untuk juga tidak mencintai gereja? Tuhan tidak temukan alasan itu untuk tidak bisa mencintai gereja, tidak mencintai orang-orang yang mengasihinya. Itu yang pertama kurang lebih. Yang kedua, kita lihat mengapa kita membutuhkan gereja. Atau mengapa sampai kapanpun gereja itu tetap dibutuhkan. Alasan yang kedua ini. Karena gereja membantu kita untuk keluar dari kepentingan diri sendiri. Nah, ya. Jadi satu ekstrim, ketika orang mulai memisahkan diri dari satu komunitas, dari satu persekutuan, atau dari satu kelompok, maka ia akan menjadi seorang yang sangat, ya secara positif mungkin dibahasakan sangat mandiri, independen. Tetapi kalau rumusan yang lain dari aspek sosial, itulah orang-orang yang mementingkan diri. Disinilah gereja dibutuhkan. Karena apa? Membantu kita keluar dari belenggu-belenggu seperti itu. Nah, jadi gereja itu menjadi semacam suatu ruang kelas, suatu laboratorium untuk kita belajar bagaimana bisa bergaul dengan baik di dalam keluarga Allah. Jadi semua orang yang dibaptis, semua orang yang mengimani Kristus, itu adalah bagian dari anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Jadi gereja itu ibarat satu laboratorium, satu ruang kelas, supaya kita bisa belajar bagaimana berelasi, bagaimana saling mendapatkan satu dua dukungan, perhatian di dalam persekutuan itu. Dan sebagai anggota yang aktif, kita belajar untuk memperhatikan orang lain dan ikut merasakan pengalaman orang lain. Jadi gereja memberi kita kesempatan untuk ini. Memberi kita kesempatan untuk bisa memperhatikan anggota yang lain. Dan ikut merasakan pengalaman orang lain. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bisa saja saya tetap berhati sosial meskipun di luar gereja. Karena itu adalah naluri manusiawi kita. Betul, tetapi daya tahan yang dimiliki akan jauh berbeda. Ketika itu kita melakukan sebagai satu kewajiban. Karena apa? Karena kita lebih dulu dikasihi, lebih dulu diperhatikan, lebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Nah, jadi melalui hubungan yang terus-menerus dengan orang-orang percaya lainnya, kita bisa mengenal persekutuan yang sesungguhnya. Jadi persekutuan itu hanya terjadi melalui relasi, melalui kontak yang erat, melalui hubungan yang intens dengan orang-orang percaya lain. Persekutuan hanya lahir dari sana. Persekutuan lahir dari sana. Sehingga Santo Yohanes katakan demikian. Maka demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk mengambil tindakan serupa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bentuk penyerahannya bisa beraneka ragam. Bisa melalui karya-karya sosial, melalui persekutuan, melalui komunitas seperti ini, atau dalam aneka cara yang mungkin bisa kita lakukan, bahkan dengan apapun profesi kita. Nah, itu. Lalu alasan yang ketiga,
mengapa kita membutuhkan gereja itu. Karena apa? Karena sebuah keluarga gereja membantu kita untuk mengembangkan otot-otot rohani. Ini satu ilustrasi bagaimana seorang pendaki itu otot-ototnya harus dilatih dulu supaya bisa melalui medan seperti ini. Demikian pun otot-otot rohani itu juga ternyata perlu dilatih, perlu dibiasakan. Sehingga dia tidak kendor, tidak loyo. Ya, kalau loyo karena usia itu bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Ya. Nah, jadi tidak ada satu pertumbuhan dalam doa yang pasif. Artinya ini. Jadi tidak pernah akan ada kedewasaan iman jika kita itu hanya menghadiri ibadat dan menjadi penonton yang pasif. Kadang demikian yang terjadi. Nah, saya harap ini tidak terjadi dengan ibu bapak yang malam ini hadir dalam permenungan. Kalaupun itu terjadi, baik, ini kesempatan kita untuk mengevaluasi diri. Kadang kita itu menganggap bahwa kita sudah melaksanakan tugas sebagai anggota gereja kalau kita sekedar menghadiri ibadat, sekedar ikut misa hari Minggu dan hari raya, dan menjadi semacam penonton yang pasif. Tidak. Jadi dalam situasi semacam itu, tidak pernah ada kedewasaan iman. Karena kita hanya melakukan suatu ritual sebagai sebuah rutinitas. Jadi keikutsertaan kita penuh dan secara aktif dalam sebuah gereja, itulah yang akan membentuk otot-otot rohani kita menjadi semakin kuat. Menjadi semakin kuat. Itu hanya terjadi dengan keikutsertaan secara penuh. Bukan hanya penuh tetapi juga aktif. Itulah mengapa dalam katekese liturgi itu selalu dikatakan bahwa partisipasi kita, keterlibatan kita dalam liturgi itu harus secara aktif, penuh, dan sadar. Bukan hanya penuh, ikut misa dari awal sampai akhir, tetapi tidak sadar, mungkin sambil tidur. Juga tidak cukup hanya sadar, tapi juga aktif. Aktif, penuh, dan sadar. Ini. Rasul Yakobus menasihati bahwa ketika masing-masing bagian melakukan pekerjaan khususnya, ia akan menolong bagian lainnya untuk bertumbuh. Inilah satu bantuan yang diberikan gereja bagi kita juga. Dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya ketika setiap kita berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan mengembangkan diri dalam tindakan kasih, maka secara tidak langsung kita sedang membantu orang-orang beriman lainnya juga untuk berkembang. Dalam sebuah gereja itu, kalau ada sebagian orang saja yang aktif, sedangkan yang lainnya tunggu dilayani, hampir pasti itulah satu komunitas paroki yang tidak terlalu hidup. Tidak terlalu hidup. Memang, mungkin saja lebih mudah untuk menjadi suci ketika tidak ada orang lain yang ganggu kita. Tetapi ternyata kesucian seperti itu adalah kesucian yang tidak teruji dan bahkan bisa dikatakan kesucian yang palsu. Karena apa? Karena tidak diuji. Tidak diuji. Juga ini mungkin satu catatannya. Kadang-kadang orang berpikir supaya saya memulihkan hubungan dengan Tuhan lebih baik itu saya harus mencari tempat yang tidak ada orang lain tinggal di sana. Bertapa dan meninggalkan semua orang dan segala macam. Betul, itu juga satu usaha, tetapi tanpa disertai kesadaran bahwa saya bisa bertumbuh juga berkat dukungan dan dorongan orang lain, maka ini satu hal yang juga dikatakan pertapaan yang sia-sia. Nah, kalau mungkin Ibu Bapak ingat banyak sekali kisah tokoh-tokoh orang kudus kita dalam gereja, banyak yang menghabiskan hampir sebagian besar waktunya itu bertapa, tinggal sendirian di padang. Kita tidak boleh lupa
bahwa tinggal sendirian itu mereka juga tetap ada waktu untuk pelayanan, untuk bertemu dengan komunitas-komunitas kita. Tidak sepanjang hidup memang tinggal sendiri, itu satu hal yang lain. Jadi keterasingan itu menghasilkan kebohongan. Karena apa? Karena kita sendiri kerap mengira bahwa kita bisa menjadi dewasa jika tidak ada seorang pun yang menantang kita. Tapi kalau hidup baik-baik saja, menghindari kontak dengan orang lain, beda ya dengan menghindari konflik. Selalu mencari cara untuk tidak terlalu sibuk dengan urusan orang atau tidak mau terlalu repot dengan hal-hal yang biasanya menuntut kita punya partisipasi misalnya dalam masyarakat. Ini juga satu ciri. Sama halnya untuk menggambarkan kerohanian kita itu. Jadi semakin terasing kita, semakin sulit kita untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam iman. Jadi kedewasaan yang sejati itu selalu muncul dalam hubungan. Sehingga dikatakan, kita itu tidak hanya membutuhkan kitab suci untuk bertumbuh. Betul, kata-kata kitab suci telah mengandung kebenaran firman Tuhan. Tetapi selain itu, kita memerlukan pula orang-orang percaya lain. Karena kalau kita hanya butuh kitab suci untuk bertumbuh dalam iman, saya yakin di rumah ibu bapak ini pasti ada kitab suci yang sepanjang bulan ini mungkin belum pernah dibuka. Tetapi ketika kita berkumpul, misalnya malam ini dengan orang-orang percaya lainnya, kitab suci itu dibahasakan dalam rumusan yang lain. Dalam ungkapan yang lain, dalam kesaksian-kesaksian yang lain. Jadi ingat, jadi kita tidak hanya butuh kitab suci untuk bertumbuh. Tidak hanya butuh sekedar satu kontas yang kita kenakan supaya kita maju dalam iman, tidak. Tapi kita juga butuh berelasi, menghubungkan diri dengan orang-orang percaya lain. Menghubungkan diri dengan orang-orang percaya lain. Nah, ini. Jadi ketika orang lain membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, kita pun bisa belajar dari mereka dan bertumbuh. Ini maksudnya kita memerlukan orang-orang percaya lain seperti ini. Karena Tuhan itu mendidik setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tuhan menyesuaikan setiap pelajaran untuk saya, juga pelajaran untuk yang lain. Apa yang Tuhan lakukan melalui pengalaman hidup saya berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap pengalaman orang-orang lain, misalnya. Nah, ya. Jadi begitu. Jadi ketika orang lain mulai membagikan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka, kita pun belajar dan bertumbuh dari sana. Nah, itu alasan ketiga kurang lebih. Mengapa gereja dan mengapa kita tetap membutuhkan gereja. Nah, yang berikut kita lihat poin yang keempat. Kita melayani melalui gereja. Nah, kita mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Jadi sebagai anggota dalam persekutuan orang-orang yang mengimani Kristus, kita juga memiliki peran. Dan peran inilah yang dalam bahasa rohani disebut sebagai pelayanan. Sebagai pelayanan. Sehingga untuk mendukung karya pelayanan itu, Tuhan pun mengkhususkan dengan yang disebut karunia rohani. Dengan karunia rohani. Dan karunia itu diberikan kepada setiap kita sebagai alat untuk menolong seluruh gereja. Jadi ini pelan-pelan kita mulai membuka cara kita memandang kemampuan, berkat, anugerah yang kita terima. Jadi semua itu sebagai karunia yang Tuhan pakai supaya kita bisa menolong orang-orang percaya lain. Ya, menolong orang percaya lain. Ya. Misalnya melalui wadah ini, melalui komunitas LPF. Ini satu alat
Satu karunia yang Tuhan berikan untuk bagaimana bisa menghimpun orang-orang untuk saling bertumbuh dalam iman, saling meneguhkan dalam kasih, saling berkumpul untuk berdoa. Jadi semata-mata kita mengambil bagian bukan supaya kita mendapat sesuatu dari komunitas ini, tetapi juga supaya kita bisa memberikan sesuatu bagi komunitas ini, bagi orang-orang percaya yang hadir bersama kita. Kita mungkin memiliki pelayanan yang lebih luas sesuai profesi kita, dengan apapun profesi kita. Jadi itu boleh dibilang kita mengambil bagian dalam satu pelayanan yang lebih luas. Tetapi hal tersebut boleh dikatakan sebagai satu tambahan dari tugas pelayanan kita di dalam tubuh gereja lokal kita. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah satu pelayanan tambahan sebagai konsekuensi dari peran kita sebagai keluarga Allah, peran kita sebagai anggota gereja. Sederhananya, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi satu kesaksian hidup melalui apapun profesi kita. Terhadap siapapun yang kita layani, terhadap siapapun yang kita jumpai. Entah dia orang Katolik atau bukan, entah dia anggota gereja atau bukan. Nah, inilah. Jadi ketika Tuhan Yesus hidup di bumi ini, Allah bekerja melalui tubuh jasmani Kristus. Dan sekarang dia menggunakan tubuh rohaninya, yakni gereja. Dan gereja itu adalah kita ini. Kalau dulu Tuhan berkarya di atas bumi melalui tubuh fisik Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dia tetap bekerja, tetapi melalui tubuh rohaninya, yaitu gereja, yaitu saya dan Anda. Jadi gereja adalah semacam alat Tuhan di bumi ini. Alat Allah di bumi. Dan ini adalah hak istimewa yang luar biasa yang boleh kita sekalian terima melalui pembaptisan. Jadi kita diberi hak khusus untuk menjadi alat Tuhan di bumi ini. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini adalah tangan-tangan Tuhan. Kita bisa menjadi kaki-kaki Tuhan, menjadi mata Tuhan, menjadi hati Tuhan. Saya pernah menyeringkan satu kebiasaan yang baik ketika di Tiongkok, ya, ketika ada penerimaan anggota baru dalam gereja, ketika ada baptisan baru, kata-kata peneguhan untuk mengucapkan selamat datang ke dalam gereja itu selalu dikatakan, hari ini Tuhan memiliki tangan yang baru. Hari ini Tuhan memiliki kaki yang baru. Hari ini Tuhan memiliki mata yang baru. Hari ini Tuhan memiliki hati yang baru. Dan hati Tuhan itu bisa jadi adalah kita. Entah itu menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi mata, atau menjadi apapun itu, percayalah Tuhan tidak pernah menganggap satu bagian lebih penting dari bagian yang lain. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan memaksudkan dan menciptakan semua orang itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan selalu semartabat, setara di mata Tuhan. Kita ini yang seringkali merecoki diri, menyusahkan diri dengan membuat pembedaan-pembedaan yang tidak perlu. Ya, kurang lebih. Nah, ini alasan yang keempat, Ibu Bapak sekalian. Dan yang kelima, yang terakhir. Jadi, mengapa kita membutuhkan gereja? Karena gereja sebagai sebuah keluarga akan membantu menjaga kita dari kemunduran rohani. Nah, ini makin spesifik. Jadi gereja membantu kita menjaga kita dari kemunduran rohani. Apa maksud? Tuhan itu tahu bahwa tidak seorang pun dari kita ini kebal terhadap pencobaan. Semua kita selalu jatuh dengan pencobaan-pencobaan tertentu. Nah, meskipun kita pernah renungkan satu tema khusus tentang ini, iman bertumbuh dalam pencobaan. Tapi ini. Jadi Tuhan karena tahu bahwa kita ini tidak selalu luput dari pencobaan,
maka dia memberi kita individu-individu lain. Memberi kita pribadi-pribadi lain untuk bisa apa? Untuk bisa menjaga kita supaya tetap berada di jalan yang benar. Itulah mengapa dalam kitab suci itu ketika Tuhan mengutus murid-muridnya itu tidak pernah dikirim seorang diri. Paling sedikit berdua. Nah, selalu ada orang lain. Supaya apa? Ini satu gambaran. Sebagai satu gambaran bahwa seperti gereja yang mau menjaga kita anggota-anggotanya ini dari kemunduran. Jadi kalau kita sering dengar ungkapan ini, uruslah urusanmu sendiri. Yakin ini satu buku, ini satu ungkapan yang sangat tidak Kristiani. Ini bukanlah frasa Kristiani. Sudah, urus saja urusanmu. Saya urus saja dengan urusan saya. Masing-masing, oke. Saya jalan ke sana, kamu ke sana. Tidak. Ini bukan ungkapan yang sangat Kristiani. Walaupun mungkin ya dalam prakteknya kita kadang beranggapan begini. Jadi kita dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan orang percaya lain. Untuk terlibat ya. Bukan untuk ikut campur dalam segala hal, tidak. Terlibat dalam arti kita pun bertanggung jawab untuk kematangan rohani umat beriman lain. Saya itu sangat yakin Tuhan mungkin tidak terlalu suka lihat kalau dalam satu paroki katakan ada orang yang terlalu saleh dan mau saleh sendiri. Atau katakan dalam komunitas ini, dalam keluarga besar LPF ini. Ada yang mau masuk surga sendiri. Tuhan akan tanya, Ibu Regina, mana anggota LPF yang lain? Kok belum tiba-tiba? Belum masuk surga. Nah, ini satu ungkapan untuk menggambarkan bahwa kita ini dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan orang percaya. Jadi sebagian kesalehan yang kita miliki itu adalah utang yang harus kita bantu orang lain supaya juga memiliki kebaikan yang sama, memiliki kesalehan yang sama. Sehingga saat ini semacam tantangan kecil untuk kita. Kalau saat ini kita mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang menyimpang secara rohani, Tuhan ingin sesegera mungkin supaya kita mengambil tanggung jawab ini dan segera membantunya. Kalau saat merenungkan bagian ini, kita ingat orang yang mungkin menurut kita, aduh susah sekali, dia ini sudah lama sekali tidak lihat dia ke gereja. Atau kalau doa di lingkungan, kurang terlalu terlibat. Apalagi kegiatan di paroki. Atau bahkan kegiatan dalam keluarga, kegiatan kerohanian. Nah, ini satu panggilan untuk kita untuk bertindak secara nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong dia. Ini sebetulnya juga pernah dinasihati Rasul Yakobus. Jadi jauh sebelum kalimat tadi direfleksikan, Rasul Yakobus sudah memberi nasihat ini. Dikatakan, jika kamu mengetahui orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran Allah, janganlah menolak mereka. Pergilah kepada mereka, bawalah mereka kembali. Bawalah mereka kembali. Nah, jika saja di antara kita nih ada yang kebetulan mendapat tugas pelayanan sebagai pengurus di lingkungan, di komunitas umat basis, di stasi, di paroki, atau di lembaga-lembaga, kalau ada yang sudah mulai agak mau berjalan sendiri, tolong jangan tolak mereka. Jangan usir mereka makin menjauh. Karena Rasul Yakobus nasihatkan, pergilah kepada mereka, bawalah mereka kembali. Karena apa? Karena dengan melakukan itu, kita mengambil bagian dalam tugas gereja yang membantu untuk menjaga kita dari kemunduran rohani. Saya secara sederhana juga merefleksikan, misalnya berkumpulnya kita setiap malam dalam komunitas ini juga satu cara supaya membantu kita, menjaga kita dari
terjadinya kemunduran rohani. Terjadi kemunduran rohani. Dan inilah peran dari gereja. Peran dari gereja. Itu. Sebuah kesimpulan. Mengapa bergabung dengan sebuah keluarga gereja itu begitu penting? Nah, ini beberapa catatan penutup. Karena Allah ingin agar kita ini benar-benar bergaul dengan orang yang sesungguhnya. Jadi bukan dengan orang-orang yang ideal saja. Meskipun dikatakan bahwa gereja Katolik itu gereja yang kudus. Kudus dalam arti karena Tuhan yang melayakkan kita. Bukan karena keadaan diri kita. Bukan karena kita layak, tidak. Makanya Allah ingin supaya kita itu tidak mencari gereja yang sempurna. Karena sepanjang hidup, segiat apapun kita mencari dan mengusahakannya, tetap kita tidak pernah menemukan gereja yang sempurna. Karena apa? Karena Tuhan mengumpulkan kita dalam persekutuan ini supaya bisa diselamatkan. Saya yakin kalau semuanya sudah baik-baik saja, kalau tidak ada lagi yang berdosa, semuanya sudah sempurna, Tuhan tidak akan dirikan gereja. Dia tidak akan mengumpulkan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengumpulkan orang-orang yang mengimani Dia itu supaya diselamatkan, supaya dikuduskan. Artinya kalau orang sudah dalam keadaan selamat, sudah dalam keadaan rahmat, dia tidak butuh lagi diselamatkan. Inilah gereja. Mengapa begitu pentingnya kita tetap bersekutu dalam satu gereja. Tetap bersekutu dalam sebuah komunitas keluarga Allah ini karena ini. Jadi kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa yang tidak sempurna. Sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Kalau kita pakai syarat itu, bahwa kita cukup bergaul dengan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang sempurna, dan orang-orang yang ideal. Kalau Tuhan pun pakai cara pandang itu, maka kita ini sangat tidak layak untuk Tuhan kasih. Sangat tidak layak untuk Tuhan merelakan dirinya untuk bergaul secara akrab, secara dekat dengan kita. Sehingga kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang berdosa yang tidak sempurna seperti Allah mengasihi mereka. Ya, mungkin tetap ada satu dua anggota lingkungan kita mungkin yang kadang ngesalin. Ya, mudah membuat kita jengkel. Itulah. Karena Tuhan pakai orang-orang begitu untuk mematangkan, mendewasakan iman kita. Apakah keterlibatan kita dalam satu paroki, katakan dalam satu komunitas, kita cepat kendor karena satu dua orang itu, atau kita tetap maju karena kita ingin berpartisipasi secara lebih, bukan karena orang-orang tertentu. Ya. Jadi kehidupan Kristen itu, kehidupan Kristiani, bukan sekadar suatu komitmen kita kepada Kristus. Tetapi kehidupan Kristen meliputi komitmen kepada orang-orang Kristen lain. Inilah dimensi sosial dari gereja. Maksud dari doa Bapa kami itu. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami, kita tidak mendoakan itu untuk diri kita, tetapi kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa atas nama gereja. Jadi komitmen kita bukan sekedar jawaban saya pribadi dengan Tuhan, bukan sekedar relasi pribadi saya dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut komitmen kita dengan orang-orang percaya lain. Dengan orang-orang percaya lain. Jadi dengan menjadi seorang Kristen, kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Dan dengan menjadi anggota gereja, kita menyerahkan diri kita kepada suatu kelompok orang percaya tertentu. Nah, inilah bedanya. Kalau yang pertama ini disebut panggilan yang membawa kita kepada keselamatan, sementara keputusan yang kedua tadi, keputusan untuk menjadi bagian dari gereja, itu membawa persekutuan. Jadi tidak cukup keselamatan itu
juga terjadi dalam persekutuan. Tuhan menyelamatkan kita secara pribadi karena persekutuan kita dengan orang-orang percaya lain. Karena kita saling bertumbuh dalam interaksi kita dengan orang-orang percaya lain. Bisa saja Tuhan itu tidak akan buka pintu gerbang surga kalau hanya satu orang yang akan masuk. Karena Tuhan menyiapkan surga bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang, bahkan untuk semua orang. Ini dia beberapa gagasan reflektif yang sekiranya meyakinkan kita mengapa suatu komunitas itu amat penting untuk kita bergabung di dalamnya, mengapa gereja itu tetap dan akan sangat kita butuhkan. Meskipun di tengah ada ungkapan-ungkapan tadi, Christ yes, church no. Satu kutipan yang saya pikir mewakili juga apa yang sudah biasa kita lakukan dalam komunitas ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para Rasul bab 2 ayat 4-7. Inilah cara hidup jemaat-jemaat perdana yang harusnya terus kita teladani, terus kita hidupi. Ini semoga menjadi inspirasi bagi kita secara khusus dalam komunitas LPF ini untuk terus berkumpul, untuk berdoa, dan sesekali memecahkan roti. Sesekali memecahkan roti. Dan juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Mungkin bagian dari refleksi ini juga sepertinya Ibu Bapak menghayati betul kisah para rasul bab 2 ayat 4 ini. Nanti pada saatnya kita akan renungkan khusus poin ini. Akhirnya saya titipkan satu poin untuk kita renungkan dan kalau ada kesempatan boleh di-sharing. Apakah tingkat keterlibatan saya dalam suatu komunitas atau dalam gereja lokal membantu pertumbuhan iman saya? Apakah dengan keterlibatan saya dalam komunitas seperti ini benar membantu pertumbuhan iman saya ataukah tidak? Ataukah saya sekedar supaya ada aktivitas, sekedar menghabiskan waktu, kuota, atau supaya ya karena saya sulit tidur saja. Dan sejauh mana saya bertumbuh berkat persekutuan semacam ini. Ini satu gagasan yang sekiranya membantu kita untuk mengendapkan poin-poin refleksi kita malam ini, sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh dalam iman, semakin maju dan saling meneguhkan. Karena apa? Karena Tuhan selalu memaksudkan satu berkat, bukan semata-mata untuk kita miliki secara pribadi, tetapi juga untuk membantu dan mendukung sesama orang percaya lain. Inilah mengapa kita tetap membutuhkan gereja. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk perhatian, untuk kesabarannya. Saya kembalikan ke Ibu Yulce. Terima kasih banyak, Frater Eki. Renungan pada malam hari ini sangat